Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma, NIM 23040450 2014. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya ambil dari beberapa makalah, yaitu uh, kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan terapeutik dalam psikologi konseling. Yang pertama, pengertian hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik adalah relasi profesional yang dibangun antara konselor dan konseli dengan tujuan menciptakan suasana yang aman, penuh percaya, dan terbuka. Hubungan ini memungkinkan konseli merasa diterima dan didengarkan sehingga mereka lebih siap untuk mengungkapkan perasaan dan pemikiran serta mengalami proses perubahan yang positif. Selanjutnya yaitu suatu hubungan profesional antara konselor dan konseli yang ditandai oleh kepercayaan, empati, penerimaan tanpa syarat, dan kerjasama aktif dalam mencapai suatu konselor. Yang pertama yaitu working alliance, yang kedua real relationship, yang ketiga transference, dan yang terakhir contriference. Selanjutnya bagian B, karakteristik hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik ditandai oleh adanya empati dan konselor, yaitu kemampuan memahami perasaan dan pengalaman konseli dari perspektif mereka sendiri. Keaslian dan kejujuran, konselor dapat bersikap menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung. Selain itu, konselor menjaga batas profesional, yang berarti menjaga hubungan tetap dalam ranah profesional dan tidak melibatkan kedekatan pribadi di luar konteks konseling. Karakteristik hubungan terapeutik adalah 4, yaitu empati dan pemahaman, yang kedua penerimaan tanpa syarat, yang ketiga kongruensi dan autentitas, yang terakhir yaitu profesionalitas dan batasan jelas. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dasar terapeutik. Prinsip dasar dalam hubungan terapeutik mencakup kerahasiaan, yaitu menjaga semua informasi konseli secara aman dan tidak disebarkan tanpa izin. Batas profesional menjadi landasan agar hubungan tidak melewati batas etika. Kesempatan terapeutik dibangun sejak awal untuk menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jadwal pertemuan dan tujuan konseli. Komitmen terhadap perubahan juga penting, dan di mana konseli dan konselor berpartisipasi untuk aktif dan konsisten dalam proses untuk mencapai pembangunan perkembangan dan yang diharapkan. Prinsip-prinsip dasar hubungan terapeutik ada 4, yaitu kerahasiaan, batas profesional, kesepakatan terapeutik, dan komitmen terhadap perubahan terapeutik. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan terapeutik. Yang pertama faktor konselor. Yang pertama kompetensi profesional, yang kedua sikap empati, yang ketiga sensitivitas budaya, yang kedua faktor konseli, motivasi untuk yang pertama motivasi untuk berubah, yang kedua keterbukaan dan kepercayaan, dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan, ruangan konseli yang nyaman dan privat, yang kedua dukungan sosial. Selanjutnya yaitu dampak jika hubungan terapeutik tidak terjalin baik. Yang pertama, kurangnya arahan dan komunitas tidak efektif. Yang kedua, stres, frustasi, kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, burnout. Dan yang terakhir, resistensi tidak terbuka memungkinkan drop tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya saya ambil, yaitu kelompok 5 yang berjudul keyakinan, nilai, dan etik dalam konseling. Keyakinan dalam konseling merujuk pada kepercayaan mendalam yang dimiliki oleh konselor terhadap perubahan konseling itu sendiri, terhadap potensi klien untuk
berubah dan berkembang serta eh, secara positif. Keyakinan ini menjadi dasar motivasi konselor, ya, relasi yang support dengan konseli. Konselor yang memiliki keyakinan kuat terhadap efektivitas konseling akan lebih optimis, sabar, dan konsisten dalam menghadapi klien melalui berbagai tahap proses konseling. Selanjutnya, eh, nilai pribadi konselor dalam konseling. Nilai pribadi konselor dalam konseling adalah prinsip dan pandangan yang dianut oleh konselor yang terbentuk dari latar belakang budaya, agama, pendidikan, dan pengalaman hidup. Nilai ini dapat mempengaruhi cara pandang konselor terhadap klien dan permasalahannya. Konselor yang baik harus mampu menghargai nilai-nilai klien meskipun berbeda dengan miliknya, serta menciptakan ruang yang aman, mental, dan terbuka bagi eksplorasi diri klien. Selanjutnya bagian C yaitu etik dalam konseling. Etik dalam konseling adalah seperangkat aturan moral dan profesional yang mengatur perilaku konselor dalam hubungan konseling. Etika ini mencakup prinsip-prinsip seperti kerahasiaan, menghargai martabat klien, menjunjung profesionalisme, menghindari konflik kepentingan, dan tidak menyalahgunakan relasi kuasa. Etika ini mengharuskan konselor untuk menjaga batas-batas profesional, bersikap jujur, tidak diskriminatif, dan senantiasa bertindak demi kepentingan terbaik klien. Ketaatan pada kode etik sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam praktik konseling. Baik, itu saja yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.